Perkenalkan, nama saya Dewi Kuratu Aini, NPM 221010111011. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen pendidikan berbasis multikultural. A. Pengertian manajemen pendidikan multikultural. Yang pertama, pengertian manajemen, yaitu suatu proses yang harus dijalankan dalam suatu kelompok tertentu secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Pengertian pendidikan multikultural, yaitu suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. B. Tujuan manajemen pendidikan multikultural. Yang pertama, untuk memperbaiki kelalaian dalam penyusunan kurikulum. Yang kedua, menciptakan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, untuk melatih kemampuan dasar peserta didik. C. Fungsi manajemen pendidikan multikultural ada 4. Yang pertama, perencanaan adalah menentukan kegiatan yang akan dilakukan pada masa depan. Yang kedua, pengorganisasian adalah proses penghimpunan sumber daya di antara anggota untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan keseluruhan usaha untuk mendorong anggota melakukan kegiatan demi mencapai tujuan. Yang keempat, pengawasan dibutuhkan untuk melihat sejauh mana tujuan itu dicapai. D. Ruang lingkup manajemen multikultural ada 8. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen kesiswaan. Yang ketiga, manajemen personalia. Yang keempat, manajemen sarana pendidikan. Yang kelima, manajemen tata laksana sekolah. Yang keenam, manajemen keuangan. Ketujuh, perorganisasian sekolah. Dan yang terakhir, kedelapan, hubungan sekolah dengan masyarakat atau yang biasa disebut dengan humas. Yang pertama, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Yang kedua, manajemen kesiswaan adalah suatu upaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik. Yang ketiga, manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen sarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, manajemen tata laksana sekolah adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Contohnya, kepala sekolah mengontrol guru, bagaimana cara dia mengajarkan kepada muridnya. Kemudian yang keenam, manajemen keuangan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan keputusan keuangan dan aset keuangan. Yang ketujuh, pengorganisasian sekolah adalah suatu kegiatan pembentukan wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, hubungan sekolah dengan masyarakat atau biasa disebut dengan humas adalah suatu proses komunikasi sekolah dengan masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan terhadap proses dan hasil kegiatan sekolah. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan multikultural. Yang pertama, memprioritaskan tujuan pendidikan. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah. Yang keempat, mengenal secara baik psikologis manusia. Yang kelima, relatif
aktivitas nilai-nilai. Sekian materi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.